الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas besaran kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dalam kesempatan sore kali ini di waktu yang mulia, yaitu adalah hari Kamis, ketika mulai ditampakkan amal kita kepada Allah, karena hari Kamis merupakan hari ketika dilaporkan amal kita, dan kita dalam keadaan dimudahkan untuk berilmu, dan ini merupakan bagian dari kemudahan kita dalam ibadah. Dan inilah yang senantiasa kita minta kepada Allah ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan arti hasanah dalam kehidupan di dunia bukan dunia dan bukan materi, tetapi kata hasanah dalam kehidupan di dunia yaitu adalah ketika kita mendapatkan ilmu dan diberikan kemudahan untuk beramal. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Dalam kesempatan sore kali ini Allah memberikan kepada kita hasanah sehingga kita dikumpulkan pada majelis ilmu, dan semoga yang kita petik dalam kajian ini memudahkan kita untuk beribadah dan beramal. Karena siapapun yang mendapatkan hasanah di dunia akan dimudahkan untuk mendapatkan hasanah dalam kehidupan kampung akhiratnya. Dan Hasan Al-Basri menyampaikan hasanah dalam kehidupan di akhirat itu artinya yaitu adalah ketika kita diberikan ridho dan surganya. Orang itu tidak mungkin mendapatkan hasanah di akhirat sampai dia sempurna pada urusan hasanah di dunia. Dan itulah yang kita syukuri. Semoga hasanah yang Allah berikan dalam kehidupan kita di dunia ini menjadi sebab kita mendapatkan hasanah dalam kehidupan kelak kita di kampung akhirat kita, insyaallah. Kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu membahas tentang dosa-dosa yang dianggap biasa. Karena kita mengetahui betul bahwasanya di dalam kita menghambakan diri kepada Allah, kita tidak melulu hanya membicarakan dan tidak melulu hanya mengetahui perkara-perkara apa yang harus kita pahami ketika kita mengerjakan ibadah dari keutamaan. Saya dan antum tidak hanya diwajibkan untuk mengetahui keutamaan sholat ataupun sedekah, serta mengetahui keutamaan zikir pagi ataupun sholat syuruk, tetapi kita pun dituntut untuk mengetahui tentang perkara-perkara dosa dan kemaksiatan. Karena sesungguhnya cinta itu tidak melulu membicarakan apa yang Allah cintai, tetapi termasuk cinta adalah melulu membicarakan apa yang Allah benci, supaya kita tidak menodai penghambaan kita kepada Allah. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami kita ini dituntut untuk paham tentang dosa dan bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh kitabullah dan sunnah tentang dosa itu, supaya kita mampu menahan diri kita dari dosa-dosa yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena larangan Allah dalam bentuk dosa itu batasan-batasan yang Allah buat dalam kehidupan kita. Dan batasan itu harus kita pahami dan harus kita mengerti, supaya kita tidak menabraknya dan melanggarnya. Karena layaknya kita kalau tidak paham pagar pembatas di pinggir jalan menyebabkan kita terperosok ke dalam jurang, maka sama orang yang tidak paham tentang dosa dan tidak mengerti tentang batasan yang dibuat oleh Allah di dalam larangan, itulah yang menjadikan kita bisa terperosok di dalam dosa, dan itulah yang mengakibatkan urusan akhirat kita menjadi berantakan kalau kita tidak memahami dosa itu. Makanya mengetahui dosa merupakan bagian dari kesempurnaan kita mengikuti Nabi. Makanya sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, beliau menyampaikan bahwasanya innama tuqadu urul Islam urwatan idza nasha'a fil islami wa lam ya'rif al-jahiliyah. Makanya sampai Umar bin Khattab beliau berkata, sesungguhnya keislaman seseorang itu akan terurai seutas demi seutas kalau dia hidup di dalam Islam tetapi dia tidak mengerti perkara-perkara jahiliyah yang dibenci dan dosa-dosa yang dibenci oleh Allah. Jadi kita ini dalam kehidupan Islam terurai ibadah kita satu persatu kalau kita hanya mengetahui keutamaan ibadah, tapi kita tidak mengetahui tentang dosa-dosa yang dibenci oleh Allah dan mengakibatkan kita
menjadi pelaku ibadah tetapi juga menjadi pelaku dosa secara urut dan secara berdampingan terus-menerus ketika kita tidak paham yang kita lakukan itu adalah dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan kita memahami, kita membahas kitab yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, salah satu ulama yang masih hidup, di mana keilmuan beliau tidak diragukan kembali karena sudah diakui oleh kaum muslimin tentang keilmuan beliau. Dan kita membahas tentang dosa yang dianggap memasyarakat, di mana masyarakat menganggap itu adalah dosa biasa, padahal itu merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita menyampaikan tentang nomor 1, karena kita sudah menyampaikan panjang lebar di dalam mukaddimah, bagaimana kita memahami mukaddimah yang disampaikan beliau di dalam kitab ini, saya perlu menyampaikan bahwasanya dosa yang disebut dengan al-dzunub, sesungguhnya dosa itu setidaknya terbagi menjadi 2. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dan tentunya kita paham bagaimana cara kita membedakan antara dosa besar dengan dosa kecil. Membedakan antara dosa besar dan dosa kecil itu salah satunya boleh kita meminjam cara memahaminya dari apa yang dipahami oleh Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi itu mengatakan, apabila ada satu dosa, di dalam dosa itu disertai dengan ancaman, dengan kata laknat Allah ataupun Rasul, maka ketahuilah dosa itu adalah dosa yang besar. Kalau dosa itu diiringi dengan kata laknat. Jadi kalau kita mengatakan orang yang nyuap dosa besar, dari mana antum paham itu adalah dosa besar? Ketika kita membaca hadisnya laknatullah ala rashi wal murtashi. Laknat Allah bagi orang yang menyuap dan disuap, dan di situ disebutkan dengan kata laknat. Maka riba dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Dari mana antum tahu itu dosa besar? Maka kemudian kita membaca dalilnya, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu. Allah itu melaknat orang yang makan riba, orang yang minjam riba, orang yang menjadi saksinya, dan orang yang menjadi penulisnya. Di situ ada kata la'anallah, artinya laknat Allah, berarti itu dosa besar. Tetapi kalau ada dosa tidak diiringi dengan kata laknat, maka bisa jadi itu adalah dosa kecil ketika tidak ada kata laknat dalam ancaman dosa itu. Dan tentunya kita juga paham, ada dosa yang menghapuskan amal kebaikan, ada dosa yang tidak menghapuskan amal kebaikan. Ini saya sampaikan pula di dalam mukadimah pertemuan kita sebelumnya. Saya ulang supaya setidaknya kita kembali paham dan kembali ingat. Ada dosa yang sifatnya menghapuskan amal kebaikan. Contohnya apa? Syirik, riya, murtad, munafik, menjadi walinya Allah di tengah keramaian, menjadi walinya setan di tengah kesepian. Maka itu merupakan contoh-contoh dosa di mana menghapuskan amal kebaikan. Sebagaimana antum meninggalkan sholat asar. Meninggalkan sholat asar itu bukan hanya dosa yang mewariskan kehinaan, tapi sesungguhnya meninggalkan sholat asar itu beda hukumnya dengan meninggalkan sholat zuhur. Sholat zuhur dosanya besar, lebih besar daripada zina, dan mewariskan kehinaan pelakunya. Tetapi tidak menghapuskan amal yang dikerjakan pelakunya pada saat itu. Tapi beda dengan sholat asar akhir. Sholat asar itu Nabi mengatakan man taraka sholat al-asri faqad habita amaluhu. Siapapun yang meninggalkan sholat asar, maka Allah hapuskan amalnya pada hari itu. Jadi amal kebaikan yang dia kerjakan dari pagi sampai malam, tidak ada yang dicatat, dihapus semuanya oleh Allah ketika meninggalkan sholat asar. Kenapa? Karena sholat asar itu memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Allah. Kapan-kapan kita bahas kedudukan sholat asar itu sangat luar biasa. Maka di situ kita mendapati kalau orang itu meninggalkan sholat asar, maka dari pagi sampai malam kebaikannya tidak ada yang dicatat oleh malaikat raqib. Tapi beda kalau orang itu meninggalkan sholat zuhur, dosanya besar, tapi amal-amal kebaikannya masih tercatat dan masih disimpan apabila diterima oleh Allah. Itulah bedanya. Tapi bukan berarti kalau ninggalin sholat asar berarti langsung libur seharian, gitu ya. Tidak sholat maghrib, enggak. Kenapa? Tanggung sholat asar tadi sudah ninggalin. Sekalian aja maghrib isya. Oh, antum tinggalin maghrib ya tambah lagi meninggalkan sholat maghrib, dan itu menjadi tambah berat. Disitulah kita paham ada dosa yang sifatnya kayak rayap,
menghancurkan kayu, ada dosa yang sifatnya bukan rayap, yang tidak menghancurkan amal ibadah. Walaupun semacam itu, tetap yang namanya dosa menempati perkara yang diingkari dan dibenci oleh orang yang beriman dan orang yang beruntung hatinya. Kata Imam Ibn Rajab, orang yang punya sensitif terhadap dosa yang pernah dia lakukan, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil. Makanya beruntung orang yang punya rasa dosa, orang yang punya rasa takut kepada dosa. Dan belum tentu seorang ustaz, mu'alim punya rasa itu. Karena sesungguhnya bisa jadi itu menjadi musibah ketika tidak punya rasa sensitif terhadap dosa. Makanya betul-betul beruntung orang yang diberikan hatinya dan jiwanya rasa takut terhadap dosa. Rasa takut terhadap dosa itulah yang akan menjadikan dia terhalang dari setiap perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita bahas bukunya. Kita buka pada halaman yang ke-13. Yang bawa buku, yang nggak bawa buku nggak usah dibuka. Berulang-ulang saya mendoakan, tapi ternyata belum mustajab doanya saya. Padahal ini buku murah nih, kalau tidak salah 20.000 ada nggak ini? Ada nggak 20.000 ibu? Tidak ada ya. Kalau tidak salah cuma 20.000-an. Insya Allah bukunya banyak faedahnya. Nanti kalau dibeli, dibuka plastiknya, dikaji barang-barang. Sekarang kita akan bahas yang pertama. Kita akan bahas yang pertama. Dosa yang kemudian disebutkan yang pertama adalah dosa syirik. Sekarang kita bahas dulu definisi syirik itu apa. Karena ternyata menempati urutan yang pertama yang disebutkan oleh penyusun buku itu syirik. Nah sekarang kita paham dulu dosa syirik itu apa sih? Jangan sampai kemudian kita mendengar kata ini sering di telinga kita dan sering mendengar ikhwan-ikhwan kita berkata syirik tetapi tidak paham apa artinya kesyirikan itu. Karena banyak terminologi syariat yang ternyata dipahami dengan pemahaman yang salah. Contoh, kalimat-kalimat syar'i tetapi dipahami dengan sudut pandang dan pemahaman yang kurang benar. Munafik contohnya. Munafik itu kalau orang Jakarta itu berkata apa? Allah munafik. Pura-pura tidak mau padahal hatinya mau. Nah itu munafik. Bahkan orang solih ketika dia menjaga dirinya dari yang dilarang oleh Allah, bahkan dikatakan munafik. Munafik kamu itu, hatinya kan mau kan, lihat aja. Padahal munafik adalah orang yang memperlihatkan iman, tetapi dia di dalam hatinya membenci kepada apa yang ditetapkan oleh Allah. Itu munafik. Sama dengan kata syirik. Syirik ini sebelum kita bahas panjang lebar sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh beliau, maka kita harus paham. Kita ini kadang-kadang tidak paham definisi syirik yang dijelaskan oleh para ahlul ilmi. Padahal ini termasuk kalimat yang penting untuk kita ketahui dan tidak boleh kita bodoh. Bapak dan saya boleh bodoh dalam urusan dunia. Bapak dan saya boleh bodoh dalam urusan warisan. Bapak dan saya boleh bodoh dalam masalah-masalah yang lainnya. Tapi kita tidak boleh bodoh terhadap masalah akidah dan permasalahan tentang syirik. Kenapa? Karena akidah dan syirik adalah persoalan yang menyangkut keselamatan kehidupan saya dan antum kelak di akhirat itu ditentukan dari benarnya akidah kita dan berlepasnya akidah kita dari kesyirikan. Makanya sampai para ulama mengatakan salah satu di antara cabang ilmu yang tidak boleh lalai dengan kebodohan yaitu adalah akidah. Kalau masalah ilmu-ilmu yang lainnya itu bersifat boleh atau bodoh, boleh tidak. Contohnya tadi warisan. Kita kalau bodoh tentang warisan, Pak, ilmu tentang warisan itu fardu kifayah. Karena apa? Karena apabila ada sebagian orang yang sudah tahu, saya dan antum tidak terkena beban kewajiban itu. Dalam persoalan yang lainnya, contohnya dalam masalah dagang. Kalau Bapak bukan pedagang, Bapak cuma petani, Bapak tidak diwajibkan untuk ngerti tentang muamalah dalam masalah dagang. Karena apa? Karena itu tidak profesinya Bapak dan itu sifatnya fardu kifayah. Dagang itu wajib diketahui bagi orang yang berdagang ketika dia berada di tengah pasar. Tapi kalau akidah, tidak dia pedagang, tidak dia petani,
dia tidak tinggal di kota ataupun tinggal di desa, semuanya sama. Mereka dibebankan untuk paham tentang akidah, karena sesungguhnya dengan pengertian kita tentang akidah menjadikan selamatnya kehidupan kita kelak di akhirat. Dan rusaknya kehidupan kita kalau ketika melakukan syirik. Makanya bisa jadi kalau kita tidak paham syirik, bisa jadi kita melakukan kesyirikan tanpa kita sadari. Makanya sering kadang-kadang saya menyebut MTS, musyrik tanpa sadar. Ketika kemudian melakukan kesyirikan tanpa disadari. Kalau dia melakukan itu karena kebodohan, moga-moga Allah mengampuni. Tapi kalau dia melakukan itu karena kebodohan yang dia pelihara, karena memang tidak mau belajar, saya khawatir itu apabila menimpa kepada kita, menjadikan kita batal seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan susah payah. Makanya kita mulai dulu dengan definisi syirik itu apa. Karena masyarakat Jakarta itu termasuk masyarakat yang menyelewengkan arti syirik dari makna yang sebenarnya. Orang Jakarta sering bilangnya apa? Syirik tanda tak mampu, kan gitu. Padahal tidak ada hubungannya syirik tanda tak mampu. Padahal kita harus paham syirik itu yang dijelaskan oleh para ulama salafus saleh itu apa. Makanya kemudian Rasulullah diterangkan dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam jalur yang sahih Imam Ahmad, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di awal-awal surat Al-Baqarah. Maka dinukil oleh beliau Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ketika beliau menerangkan tentang syirik, maka beliau mengatakan dengan sebuah hadis, asyirku an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yang dinamakan syirik itu adalah kamu mendatangkan tandingan buat Allah dalam seluruh perkara-perkara dalam kehidupanmu, padahal Allah itu menciptakan kamu. Itulah syirik. Jadi Allah itu zat yang tidak mau diduakan. Makanya Allah itu bersifat ghayur. Allah itu maha pencemburu. Makanya sifat pencemburunya Allah itu tidak mau diduakan. Tidak mau diduakan dalam ibadah, tidak mau diduakan dalam doa, tidak mau diduakan dalam syariat, tidak mau diduakan dalam masalah cinta, tidak mau diduakan di dalam niat, tidak mau diduakan dalam masalah taat. Makanya siapapun yang menduakan Allah dalam perkara-perkara ibadah dan kehidupan, itulah yang berbuat syirik. Dari definisi itu kita mengkoreksi pemahaman kita selama ini, bahwasanya ketika kita mengerti syirik itu seakan-akan hanya orang yang menyembah kepada batu. Orang yang menyembah batu memang musyrik, memang syirik. Tapi apakah makna syirik hanya terbatas kepada menyembah batu? Tidak. Karena pada dasarnya definisi syirik dikatakan Nabi dalam riwayat yang sahih, kamu mendatangkan tandingan buat Allah dalam seluruh ibadah dan kehidupanmu, maka itulah yang disebut dengan syirik. Ya, dan sekali lagi saya sampaikan, Allah itu pencemburu. Ya, makanya Allah kemudian disifati oleh Nabi ghayur, maha pencemburu. Makanya sifat cemburunya Allah tidak mau diduakan dalam doa, Allah tidak mau diduakan di dalam permintaan, Allah tidak mau diduakan dalam ibadah, dan Allah tidak mau diduakan dalam seluruh perkara dalam kehidupan kita. Makanya orang yang tauhid, dari kata wahada yuwahidu, tauhidan. Tauhid itu apa? Yaitu adalah orang yang betul-betul memurnikan ibadahnya, bahwasanya dia berkata, dia berbuat, dia takut, dia doa, dia meminta, tidak ada yang dia minta, tidak ada yang dia ibadahi kecuali satu, yaitu adalah Allah. Makanya disebut dengan tauhid yang menjadi lawannya syirik. Ya. Jadi disitulah kita memahami bahwasanya pengertian syar'inya semacam itu. Makanya bisa jadi ada orang syirik dalam masalah cinta, bisa jadi. Bisa jadi ada orang syirik dalam masalah doa. Bisa jadi ada orang yang berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada selain Allah. Itu bisa jadi. Ada orang yang bisa jadi syirik dan terjatuh dalam masalah syirik, dalam masalah takut. Dia takut kepada Allah dan takut kepada selain Allah, sama persis sebagaimana takutnya dia kepada Allah. Bisa jadi takut kepada syirik. Karena memang makna dari kesyirikan itu mendatangkan tandingan bagi Allah dalam seluruh perkara. Tapi saya ingatkan, ketika antum dan saya sudah mengetahui definisi ini, haram hukumnya bagi kita gampang-gampang menjatuhkan vonis syirik kepada saudara kita, kecuali terpenuhi syaratnya. Karena saya tidak mau ketika kita nanti bahas syirik, kemudian baru belajar sebentar,
langsung dikit-dikit kita ngomongin musyrik ini, itu musyrik itu. Kok tahu? Berdasarkan kajian saya hari Kamis kemarin. Tidak bisa kayak gitu, akhi. Agama ini adalah agama yang menjaga ketat masalah vonis. Tidak ada satu agama yang paling ketat menjaga vonis dan tidak gampang orang itu memvonis kecuali Islam ketika bersumber kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Gak boleh kita mudah-mudah menyesatkan, juga tidak boleh. Tidak boleh bagi kita gampang-gampang mengkafirkan, itu tidak boleh. Ketiga-tiganya itu merupakan kriteria orang-orang Khawarij. Orang Khawarij itu kalau kita tandingi sholatnya, sholat kita itu kalah sama orang Khawarij. Kalau kemudian kita ingin menandingi puasanya, puasa kita itu kalah sama orang Khawarij. Jadi kalau ada orang tidak puasa, insya Allah itu bukan orang Khawarij. Kalau orang itu jarang sholat, itu tidak Khawarij. Orang Khawarij itu adalah orang yang amalan dohirnya itu mempesona, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Ya, makanya Nabi sampai mengatakan, kalau kamu menandingi Qur'annya, kamu tidak mampu tandingi orang Khawarij itu. Kalau kamu kemudian ingin menandingi sholatnya, kamu tidak mampu menandingi bagaimana sholatnya orang Khawarij. Kalau kamu ingin menandingi ibadahnya orang Khawarij, tidak mampu kamu. Tetapi sifat mereka telah keluar dari Islam sebagaimana panah yang keluar dari busurnya. Sifat mereka yaitu memerangi kaum muslimin, tetapi membiarkan orang kafir dan musyrik merajalela. Di situ kemudian Imam Ibnu Taimiyah berkata dalam kitabnya Al-Khawarij Inda Ibnu Taimiyah, salah satu di antara kriteria dan karakteristik orang Khawarij, gampang memvonis, terutama kepada orang-orang yang di luar kelompoknya dan golongannya. Karena dia menetapkan loyalitas kepada kelompok dan menetapkan permusuhan berdasarkan kepada keluar kelompoknya. Itu orang Khawarij. Jadi kalau kita ingin berkaca, apakah saya ada virus Khawarij enggak dalam kehidupan saya? Lah antum gak memponis enggak untuk mengatakan orang sesat? Antum gak memponis enggak dikit-dikit ngomong musyrik? Atau jangan-jangan antum gampang dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir? Sampai semut aja kafir nih semut. Kalau antum dan saya punya sifat yang semacam itu salah satu sifatnya orang Khawarij. Dia sibuk terus di hadapan orang-orang yang beriman, tapi membiarkan orang kafir dan orang musyrik tidak pernah diperangi, dan orang kafir selamat dari lisan mereka dan tangan mereka. Tapi orang muslim tidak ada yang selamat dari lisan mereka. Dan yang paling membuat kita kadang-kadang ketakutan itu apa? Sholatnya bagus, puasanya bagus, baca Qur'annya bagus. Dan itu diakui oleh Nabi sendiri. Ya, makanya itulah yang menjadikan kita dalam urusan vonis, kita tidak pernah diperintahkan untuk menjadi penuntut umum bagi kehidupan status saudara kita. Jangan gampang kita itu memvonis, karena masalah vonis itu masalah berat. Yang pertama, sebelum kita mengatakan sesat sama orang, pastikan dulu antum makam ilmunya di mana. Karena ilmu yang jarang kita ketahui itu ilmu tahu diri. Tahu nggak? Ilmu tahu diri itu kurang, nggak paham gitu loh. Ya, membedakan ikhfa aja tidak susah, ikhro'nya masih ikhro' 3. Tapi nyesatin orang, oh ini ustaz sesat ini. Antum ikhro' berapa? 3. Nah, antum nyesatin orang dengan begitu gampang. Atau kadang-kadang kafir ini, loh antum siapa? Antum mengkafirkan. Bahasa Arab tahu nggak? Tahu. Masjidun, kolamun, kursiun, itu aja. Tapi tidak paham. Tapi sudah menyesatkan dan memvonis. Nah itu. Pertama, harus memperhatikan kualitas diri kita dan makam diri kita sebelum memvonis. Kita ini thalibul ilmi atau ahlul ilmi itu beda lagi. Kalau thalibul ilmi ya jangan memvonis, jangan membuat fatwa. Walaupun anak dan antum mungkin kuliahnya di fakultas syariah. Mungkin 4 tahun, mungkin ada yang 6 tahun, mungkin ada yang 7 tahun. Tapi apakah kita ketika sudah di fakultas syariah itu langsung menjadi ahlul ilmi atau baru thalibul ilmi? Karena beda antara ahlul ilmi dengan thalibul ilmi. Ini panjang nanti pembahasannya. Tapi yang pertama, tahu diri dulu. Hari ini keruwetan yang kita dapatkan di permukaan itu apanya? Yaitu adalah gampangnya orang itu memvonis tanpa menakar dirinya. Tanpa dia tahu bagaimana dia itu harus melihat dirinya. Enggak tahu diri, enggak tahu diri. Itulah yang menjadikan saya wanti-wanti. Kalau saya itu mencintai antum karena Allah, akhi, enggak usah sibuk kayak gitulah. Kalau kita enggak paham. Itu yang pertama.
Yang kedua, harus kemudian dhawabit itu dilaksanakan sebelum kita menjatuhkan. Karena saya tidak mau nanti ketika tidak saya sampaikan ini dulu di malam mukadimah, nanti akhirnya kita keluar vonis dengan begitu gampang. Yang kedua, dhawabitnya itu harus jelas. Kalau antum pengen tahu orang yang kemudian ada ciri-ciri khawarijnya itu apa? Dikit-dikit langsung divonis, kemudian tergesa-gesa dia. Kadang-kadang kalau ditanya sudah pernah ketemu orangnya, Pak? Belum. Pernah nanya orangnya? Belum. Hujahnya ditanya? Belum. Belum lah kalau divonis. Padahal kemudian ada dhawabit ketika kita memvonis. Dhawabit itu apa? Kaidah-kaidah yang diperhatikan sebelum kita memvonis. Di situ ada qiyamul hujjah, di situ ada bulughul hujjah, di situ ada adamul mawani. Itu salah satu dhawabitnya. Ada dhawabitut takfir, dhawabitut tafsir. Qiyamul hujjah itu apa? Qiyamul hujjah itu hujjahnya sudah ada yang menyampaikan belum? Misalkan ada orang yang kemudian melakukan tindakan yang bisa membatalkan keislaman, ya jangan langsung dihukumi dulu. Sudah ada yang menyampaikan enggak? Oh, majelismu sudah di mana-mana. Oh, sudah qiyamul hujjah berarti. Yang kedua, bulughul hujjah. Hujjah itu sudah disampaikan enggak ke dia? Jangan-jangan belum nyampe dia belum paham. Diketok pintu rumahnya, sampaikan dulu. Antum sudah tahu enggak hujjah ini? Dalilnya ini nih. Sudah tahu belum? Oh, saya belum tahu itu. Nah, kalau belum tahu, maka kemudian dihukumi menjadi orang yang dimaafkan apabila dia belum tahu. Kalau belum tahunya memang betul-betul belum tahu. Beda dengan belum tahu tapi sengaja untuk tidak tahu karena tidak mau belajar. Karena ada yang Pak, ya kita itu harus paham. Ada orang yang tidak mau tahu karena mereka itu memang sengaja tidak mau datang ke taklim. Kenapa tidak pernah taklim? Daripada saya tahu, kan berat. Lebih baik saya tidak tahu. Hidup saya gampang. Itu parah itu Pak. Itu bisa membatalkan keislaman. Makanya kemudian kita harus paham bulughul hujjah. Disampaikan dulu atau tidak. Karena kadang-kadang orang itu tidak paham. Bapak bisa dapati ada sebuah riwayat yang sahih. Dalam satu riwayat yang sahih ada seorang laki-laki yang diceritakan Nabi itu meminta, nanti kalau saya mati dibakar ya. Lalu abunya dikumpulin, lalu nanti dibawa ke tengah lautan disebar. Kenapa gitu? Supaya Allah tidak bisa mengumpulkan saya lagi. Itu sifat yang bisa membatalkan Islam atau tidak? Iya, menafikan kekuasaan Allah. Ringan atau berat? Berat. Ketika dia meninggal dunia, kemudian ahli warisnya melaksanakan persis dengan apa yang diperintahkan. Dibakar dia. Wakar jadi abu, bawa ke tengah lautan, disebar. Dan ketika disebar, dalam sekejap Allah mengumpulkan kembali. Dia kaget, kok saya ngumpul lagi? Kemudian Allah berkata, kamu yakin bahwasanya aku tidak mampu mengumpulkan kamu gara-gara kamu telah menjadi aku? Iya ya Allah. Padahal aku adalah Qadir, aku adalah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Ya Allah, dalam hisabnya itu. Dan itu mudah bagiku untuk mengumpulkan kamu walaupun kamu sudah menjadi tercerai-berai abunya. Ya Allah. Kenapa kamu melakukan itu? Semata-mata karena takutku kepadamu, karena adabmu yang pedih, aku ketakutan dengan itu. Karena ketakutanku kepadamu, ya Allah, yang membuatku ingin untuk dibakar supaya aku tidak disiksa. Kemudian Allah mengampuni gara-gara orang itu takut kepada Allah. Di situ kita mendapati pelajaran apa? Pelajarannya adalah bukan berarti pelajarannya antum nanti minta dibakar. Salah paham ini. Kalau kayak gitu, kalau ditanya ustadznya jangan nyebutin nama saya ya. Jadi kalau faedahnya adalah kadang-kadang bulughul hujjah itu ketika belum disampaikan, kadang-kadang dia tidak paham. Kenapa Allah maafkan? Karena dia belum tahu. Dia betul-betul belum tahu. Bedakan antara belum tahu karena tidak mau tahu, itu beda. Di sisi para ulama membahasnya beda. Antara orang jahil dengan orang nyata jahil itu beda. Jahil itu apa? Ya betul-betul bodoh. Misalkan ada saudara antum di tengah hutan, tidak punya internet, tidak ada handphone, tidak apa-apa. Dia tidak tahu kalau yang perbuatannya dilakukan itu syirik. Maka bisa jadi diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia di tengah-tengah orang banyak, sudah ada yang menyampaikan, tapi dia tetap saya tidak mau tahu. Nah itu beda. Itu namanya yata jahal, pura-pura tidak tahu. Dan itu kedudukannya di sisi Allah itu berbeda sekali. Maka itu kemudian yang kedua. Maka yang ketiga, adamul mawani. Adamul mawani itu apa? Sebelum memvonis itu kita harus yakinkan dulu
dia melakukan itu ada yang memaksa atau tidak. Jangan-jangan dia itu karena dipaksa. Contohnya kayak siapa? Ammar bin Yasir. Dia mengucapkan kalimat-kalimat kufur, beriman kepada Lat dan Uzza. Padahal itu kalimat kufur. Ammar bin Yasir mengatakan aku beriman kepada Lat dan Uzza. Kenapa kok gitu? Karena tidak kuat Ammar bin Yasir dengan kuatnya siksaan. Tidak sebagaimana bapaknya Yasir yang sampai terbunuh, syahid pertama di dalam Islam. Allah kemudian mengampuni Ammar bin Yasir karena sesungguhnya qalbuhu mutmainnun, hatinya tetap tenang beriman sama Allah. Maka ketika terpaksa tidak bisa dihukumi sebagaimana hukum normal. Itu namanya mawani. Kenapa saya sampaikan itu walaupun secara globalnya saja, supaya ketika nanti kita sudah membahas syirik, bahwasanya syirik itu menduakan Allah dalam seluruh lini kehidupan, maaf ya, jangan gampang-gampang mengatakan orang syirik sampai betul-betul kita paham ilmunya. Kalau memang betul-betul dia melakukan itu, sudah datang ilmunya, kok tetap ngotot dia melakukan itu, maka sesungguhnya dia bisa terjatuh di dalam perbuatan syirik. Dan lebih baik memvonis itu, Pak, memvonis itu secara umum, jangan memvonis secara khusus. Yang kita vonis perbuatannya itu lebih selamat daripada memvonis kepada personalnya. Bedanya apa, Ustaz? Itu namanya takfir muayyan. Takfir muayyan itu adalah memvonis secara langsung. Itu lebih bahaya karena bisa jadi kita nanti akan mempertanggungjawabkan. Maka lebih baik umum saja. Yang umum itu gimana? Siapapun yang berani menghina ayat Allah, maka dia bisa batal keislamannya. Siapapun yang nyembah batu, maka dia bisa jatuh dalam kesyirikan. Nah, itu yang kita harus paham. Dan itu lebih menyelamatkan. Sekarang, sebelum kita kemudian membahas bukunya di sini, mari kita bahas dulu beberapa poin-poin yang kita harus sepakati sebelum kita membahas panjang lebar tentang syirik. Setidaknya ada 4 perkara yang ingin kita sepakati dulu. Jadi setelah kita paham itu apa itu syirik, nanti kita bahas apa yang ditulis oleh beliau. Sekarang kita sepakat dulu 4 poin dalam perkara sebelum kita memahami artinya. Apa 4 poin yang harus kita sepakati dulu? Pertama, bahwasanya syirik itu bukan berarti orang yang syirik itu tidak kenal dengan Allah. Ya. Jadi orang yang melakukan syirik itu bukan berarti orang yang tidak kenal sama Allah sama sekali kemudian berbuat syirik. Tidak. Bahkan banyak orang yang melakukan syirik karena dia kenal dengan Allah sampai dia melakukan syirik. Karena bisa jadi kadang-kadang kita itu mengatakan gini, Bapak. Jadi kadang-kadang kita mengatakan, kok kamu katakan perbuatan itu syirik sih? Kan banyak yang masih melakukannya itu orang yang sholat, dia kenal dengan Allah. Perbuatan syirik Bapak dan Ibu itu bisa jadi dilakukan sama orang yang dia kenal Allah, dia mungkin beribadah, tetapi ketika dia melakukan dan menduakan Allah, walaupun dia sholat, maka perbuatannya ketika menduakan Allah itu bisa dikatakan syirik. Kenapa? Syahadat itu bukan garansi dan bukan jaminan bahwasanya dia akan selamat dari kesyirikan sampai betul-betul dia memurnikan ibadah. Bahkan kalau kita tarik dalam histori dan sejarah, umat yang diperangi Nabi di kota Mekah, yaitu orang-orang Quraisy musyrikun, itu kenal Allah atau tidak kenal dengan Allah? Kenal banget dengan Allah itu. Makanya kemudian kita mendapati kayak namanya Abu Bakar. Namanya Abu Bakar itu siapa? Ya, harusnya saya tidak bertanya ya. Namanya Abu Bakar itu Abdullah bin Utsman bin Murrah. Namanya Abdullah. Padahal bapaknya namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah itu termasuk di antara orang musyrikun yang terlambat masuk Islamnya, baru masuk Islam setelah Fathu Mekah. Berarti bapaknya Abu Bakar, Abdullah bin Utsman ini, ketika Nabi mendakwahkan Islam, itu bapaknya masih musyrik. Dan ketika punya anak Abu Bakar, itu yang masih musyrik. Wong selang 2 tahun dari Nabi kok. Kelahiran Abu Bakar itu kan selang 2 tahun dari Rasul. Tapi kenapa Abu Quhafah menamakan anaknya itu Abdullah? Ya karena orang musyrik yang diperangi oleh Nabi pada saat itu kenal dengan Allah. Apakah mereka tidak kenal dengan Allah? Kata siapa? Kulturnya masyarakat Quraisy itu kenal dengan Allah. Makanya banyak anak-anak mereka yang mereka namakan dengan nama Abdullah. Bahkan nama bapaknya Rasulullah itu siapa? Abdullah.
Makanya sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran, Allah kemudian menyampaikan dalam surat Az-Zukhruf 87. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Sampai kemudian Allah menyampaikan di dalam surat Az-Zukhruf, yaitu ayat yang ke-87, wala in sa'altahum, kalau kamu bertanya kepada mereka orang-orang Quraisy itu, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, ya, Abdullah bin Jutan, Abu Talib, Abdul Muttalib. Kata Allah, wala in sa'altahum, kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunallah, mereka pasti akan menjawab yang menciptakan kami itu Allah. Dan di situ Allah menggunakan nunnya nun taukid di dalam kata yaqul. Nun taukid apa? Menegaskan pasti mereka tidak mungkin tidak mengatakan kecuali yang menciptakan mereka itu Allah. Tapi kenapa mereka berbuat syirik? Lah itu karena mereka menduakan Allah di dalam doa. Jadi bukan berarti bahwasanya orang-orang yang mereka itu ketika mereka kenal Allah itu bukan berarti itu jaminan mutu bahwasanya dia itu pasti bersih dari syirik. Belum tentu. Makanya kalau ada orang muslim ketika dia melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya itu melupakan kesyirikan, maka bisa kita katakan itu hati-hati loh, itu perbuatan syirik. Karena kadang-kadang kita dibantah, jangan gitu, itu yang melakukannya tetap muslim juga, tetap kenal dengan Allah. Maaf Pak, maaf Mbak, walaupun kenal dengan Allah, tapi kalau kita menduakan Allah, contohnya dengan doa, kita berdoa kepada Allah dan selain Allah, maka perbuatan itu perbuatan syirik. Walaupun yang melakukan itu kenal dengan Allah. Makanya sampai Allah kemudian abadikan pula di dalam surat Al-An'am 136. Di dalam surat Al-An'am 136 Allah mengatakan wa ja'alu lillahi mimma dar'a minal harsi wal an'ami nasiban faqalu hadza lillahi bizamihim wa hadza li syurakaina. Makanya sampai kemudian Allah itu menerangkan gini, orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah SAW itu kalau mereka panen baik itu ternak ataupun hewan, baik itu ternak ataupun tanam-tanaman, Allah menyampaikan di dalam surat Al-An'am 136, itu kalau mereka ternak, mereka bagi jadi dua. Nah, ini orang-orang musyrik pada zaman Rasul. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab itu kan mereka itu kan orang-orang kaya. Itu kalau mereka kemudian panen ternak dan panen tanaman, maka dibagi jadi dua. Hada lillahi wa hada li syurakaina. Ini separuh untuk Allah, ini separuh untuk Tuhan berhala. Yang untuk Allah diberikan ke siapa? Diterang tafsir dikatakan, maka sesungguhnya yang mereka berikan untuk Allah, mereka berikan kepada fakir miskin yang bertebaran di sekitar Ka'bah. Karena fenomena fakir miskin yang bertebaran di Ka'bah itu bukan hanya hari ini, sudah ratusan tahun yang lalu. Mereka memang ada di sekitar Ka'bah karena mereka tahu orang yang haji itu lebih berderma dan lebih dermawan daripada ketika belum menjadi haji. Lalu separuhnya li syurakaina, separuhnya itu mereka kemudian sedekahkan untuk para tuhan-tuhan berhala. Kepada siapa dikasihkan? Kepada tokoh-tokoh kunci yang memegang patung-patung tertentu. Dan setiap memegang patung yang lebih besar, maka kemudian korbannya lebih besar. Supaya namanya diingat dan supaya kalau ada momentum-momentum khusus, nama itu disebut untuk disebutkan menjadi perantara mereka kepada Allah dengan berhala-berhala yang mereka agungkan itu. Jadi di situ kita paham, tidak mungkin kan ada satu kultur masyarakat sampai dia berkorban kecuali dia kenal dengan Allah. Dan masyarakat jahiliyah itu kenal banget dengan Allah. Makanya mereka juga ada tawaf. Walaupun tawafnya mereka sedikit berbeda dengan tawafnya kaum muslimin, para sahabat. Tawafnya mereka itu tawaf dalam keadaan telanjang, sembari mereka bersiul-siul, sembari mereka menepuk-nepuk tangan. Itu tawafnya orang-orang jahiliyah. Tapi ketika tawaf tujuannya untuk siapa? Untuk Allah. Untuk Allah itu. Lah itu Lata Uzza untuk siapa Ustaz? Lata Uzza itu adalah nama-nama orang yang solih yang dahulu, yang sudah meninggal dunia, dan mereka anggap itu mampu menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Tapi mereka kenal dengan Allah, kenal. Allah kan tadi mengatakan dalam surat Az-Zukhruf, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah.
kalau kamu bertanya wahai Muhammad kepada mereka, hei Abu Jahal, yang menciptakan kamu ini siapa? Maka kemudian Abu Jahal dan Abu Lahab dan mereka itu, kelompok mereka itu akan mengatakan, la yaqulunallah, yang menciptakan kami adalah Allah. Ya, ini kalau tidak disampaikan nanti syubhat. Oh, kita sholat, kalau sholat bisa jadi Pak melakukan syirik tanpa disadari. Mungkin karena bodoh belum paham. Dia sholat tapi rajin melakukan syirik, bisa jadi. Berapa banyak orang yang pakai sarung Pak, pakai sarung. Kita nggak hukumin ini ya, orang yang pakai sarung, dia kemudian pakai koko. Tapi dia bawa kepala kerbau, dibawa ke tengah lautan dan beranggapan sedekah kepada laut. Tapi kalau ditanya siapa sih yang nyiptain kamu? Yang nyiptakan saya Allah. Lah itu kok dibuang kepala kerbaunya di tengah lautan? Itu sedekah kepada penguasa laut. Padahal kita bacakan lillahi mulkus samawati wal ardi, segala yang ada di langit dan di bumi miliknya siapa? Miliknya Allah. Allah tidak pernah mengatakan miliknya Allah di langit dan di bumi kecuali gunung, lautan. Tidak ada, Allah tidak pernah mengatakan gitu. Makanya kalau kemudian kita tidak memahami itu, akhirnya nanti kita tidak paham. Padahal itu syirik banyak pula yang dilakukan oleh seorang muslim. Jadi para ulama sampai mengatakan syirik itu bukan hanya menimpa kepada agama yang telah berbuah kesyirikan, tetapi syirik itu juga menimpa kepada kaum muslimin ketika mereka belum paham. Sampai-sampai Syekh Shalih Fauzan itu mengatakan, kenapa sih umat Islam yang harusnya bersih dari kesyirikan justru jatuh dalam syiriknya? Ya faktornya banyak. Bodoh, tidak paham, karena hulu kepada orang solih, karena mendapatkan input dan pengajaran yang kurang benar. Itu sebabnya banyak. Sebagaimana kesyirikan dilakukan oleh orang-orang di luar, ketika mereka memang betul-betul agamanya itu agama kesyirikan. Ya. Makanya syirik itu memang sudah ada. Sejak zaman kapan syirik itu ada? Syirik itu sudah ada pada setidaknya 2 zaman. Imam Ibnu Katsir itu menerangkan, kultur kesyirikan itu kembali kepada 2 umatnya Nabi, yaitu adalah umatnya Nabi Nuh dan umatnya Nabi Ibrahim. Kalau kultur umatnya Nabi Nuh itu apa? Syirik kepada kuburan. Itu syiriknya kaumnya Nabi Nuh. Makanya kemudian turun sampai kepada Rasulullah. Syiriknya orang Quraisy pada zaman Rasulullah ketika berdakwah itu syirik kepada kuburan itu. Patung, kuburan dan mereka sembah. Itu niru siapa? Niru umatnya Nabi Nuh. Jadi nama Lata dan Uzza itu nama orang solih yang dulu kemudian mengajarkan dakwah dari peninggalan Nabi Nuh. Ketika mati dibuat patungnya, dikumpulin, kemudian diperingatin. Lama-lama mereka meninggal, kemudian generasi setelahnya bukan hanya kumpul, tapi kemudian sudah meminta. Itu syirik yang pertama. Syirik yang kedua itu munculnya dari kulturnya siapa? Kulturnya kaumnya Nabi Ibrahim, Namrud Pak. Itu kulturnya Namrud itu. Makanya syirik itu yang kedua. Syirik kepada siapa? Syirik kepada makhluk-makhluk di langit, bintang, bulan. Makanya kalau kita melihat kebudayaan Yunani, itu kebudayaan syirik dia itu. Makanya dewa Zeus, Pluto, Pegasus, sampai sinetronnya kan dulu ada kan kartun tinju Pegasus. Itu syirik itu. Sailor Moon, nah itu kayak gitu. Megaloman, semua gitu. Ya, itu kulturnya masyarakat Ibrahim. Makanya kemudian Nabi Ibrahim kan saat itu kan dakwah kan, dakwahnya apa? Kalian apa nyembah bintang tuh? Nanti hilang ganti bulan, nyembah bulan. Nanti hilang nyembah matahari. Saya ingatkan loh Pak ya dan Ibu. Cerita yang kita dapatkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu mencari-cari Tuhan, yang sering kita dengarkan dulu di waktu SD, ternyata tidak benar. Imam Ibnu Katsir nanti dibaca ya tafsir surat Ibrahim. Nanti di rumah tafsirnya dibuka plastiknya dibaca. Ya, dengan jujur. Nanti di surat Ibrahim dibaca di situ. Ternyata Nabi Ibrahim itu tidak pernah melakukan syirik Pak dari kecil. Mana ada satu nabi yang bergelar Khalilur Rahman kemudian di waktu mudanya masih nebak-nebak Tuhan saya siapa ya? Kalau kisah yang kita dapatkan dulu di SD kan gitu. Nabi Ibrahim di hutan ngeliatin bintang, oh inikah Tuhanku kan gitu ya? Ya atau enggak?
Guru agama kita masih saudaraan kelihatannya. Kemudian melihat matahari, apakah ini Tuhanku? Ternyata tidak betul itu. Ternyata Nabi Ibrahim itu sudah paham tentang akidah dari kecil, Pak. Sudah dibimbing oleh Allah. Kenapa? Semua Nabi itu dibimbing oleh Allah dari kecil. Wong Rasul aja dari kecil kok. Nabi dibedah dadanya, dibersihkan dulu. Sampai kemudian Anas bin Malik berkata, kuntu ara asarul makhid fi sadri Rasulullah. Aku yang melihat bagaimana dada bekas jahitannya, dadanya Rasul itu aku melihat kalau Nabi lagi membuka baju. Jadi Nabi itu jahitannya kelihatan. Bentuknya gimana Ustaz? Ini tidak diterangin oleh Anas bin Malik. Tidak usah dipikir. Ya, nanti pulang ke rumah gimana ya jahitannya ya. Maka kemudian dilihat oleh Anas bin Malik, itu Rasul dijaga oleh Allah. Nabi Ibrahim itu dijaga. Kenapa? Tidak ada Nabi yang sampai mencapai gelar khullah. Khullah itu khalil, kecuali dua Nabi. Satu Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad. Makanya Bapak kalau tanya siapa derajat Nabi yang paling dekat betul dengan derajatnya Rasulullah, Nabi Ibrahim. Makanya kalau sampai mengatakan Nabi Ibrahim itu sampai dewasa masih nebak-nebak siapa Tuhannya, tidak betul. Dan itu yang mengatakan Imam Ibnu Katsir dan para ulama-ulama yang lainnya di dalam kitab-kitab tafsir. Makanya kemudian saat itu Nabi Ibrahim itu tinggal di mana? Ababil, di Irak itu, Pak. Makanya menghadapi siapa rajanya? Namrud. Namrud itu rajanya itu Namrud. Dan itu raja yang besar, lebih besar daripada Fir'aun. Makanya kalau kita membaca tulisan para mu'arrikhin, para ahli sejarah itu mengatakan 4 raja besar yang belum bisa ditandingi sampai hari ini. 2 muslim, 2 kafir. Yang muslim Sulaiman dengan Dzulqarnain. Yang kedua siapa itu? Yang kedua dari kafir. Yang kafir itu apa? Namrud dengan Biaksantiang. Itu kemudian 2 raja besar. Dan salah satunya Namrud, Pak. Kesyirikan pada zaman Namrud, di mana bapaknya Ibrahim Azar itu membuat patung, itu patung-patung benda-benda di langit, matahari dipatung, disembah, itu. Makanya saya beranggapan walaupun saya tidak tahu, peradaban Yunani itu jangan-jangan peninggalan dari umatnya Nabi Ibrahim Namrud itu. Karena kemudian mereka syiriknya itu kepada bintang, pada makhluk-makhluk di langit itu. Makanya Masya Allah kan, sampai Nabi Ibrahim itu Masya Allah saat itu beliau dakwah di Ababil itu di Irak, Pak. Tidak ada satupun orang yang beriman, Masya Allah. Beratnya Nabi Ibrahim saat itu ketika masih di Irak. Dakwah, tidak ada yang beriman. Sampai ketika Nabi Ibrahim ditangkap setelah menghancurkan semua patung-patung itu, Masya Allah itu. Kalau saat ini itu Nabi Ibrahim itu kayak apa itu? Disebut teroris betul itu. Ngancurin semua patung itu, digantungkan itu kapak yang paling gede itu. Lalu kemudian ditangkap oleh Namrud, lalu kemudian diancam bakar hidup-hidup. Dan tahukah kita, Masya Allah itu, semua rakyat dan warganya Namrud tidak ada yang tidak setuju Ibrahim itu dibakar. Kenapa? Karena mereka menganggap Ibrahim itu pengganggu. Pengganggu. Makanya ketika dibakar, rakyat dan warganya Namrud yang nyumbang kayu. Ditumpuk-tumpuk itu sama Namrud, tentara-tentaranya, sampai tinggi melebihi batasan rumah yang paling tinggi di dalam saat itu. Diceritakan detail itu Imam Ibnu Katsir dalam Alkitab Al-Bidayah wa Nihayah. Sampai kata Imam Ibnu Katsir, sampai ada nenek tua di pinggir hutan, jauh dari peradaban, jauh dari pusat kerajaan, alun-alun kerajaan, itu buta tua. Itu ketika dia mendengar Ibrahim itu mau dibakar hari itu, nenek itu sedih betul. Ditanya kenapa nenek sedih? Senang sama Ibrahim? Enggak. Aku sedih karena gara-gara aku buta dan lemah, aku tidak bisa nyumbang kayu untuk membakar Ibrahim menjadi lebih besar. Sampai nenek-nenek. Jadi musuh satu kerajaan. Kalau sekarang itu musuh negara nomor 1. Dan akhirnya sampai dibakar. Sampai nenek-nenek tua aja nyesel karena tidak bisa nyumbang kayu. Coba Pak, kayak apa pedihnya Nabi Ibrahim saat itu, Pak. Kalau ada sosmed itu sudah Masya Allah itu. Kita pasti berempatinya luar biasa. Nabi Ibrahim itu. Makanya disitulah kita, Pak. Kesyirikan itu dari 2 itu. Dari 2. Jadi syirik dari kulturnya umatnya Nabi Nuh dan syirik dari kulturnya umatnya Nabi Ibrahim. Dan kemudian akhirnya nyebar di tubuhnya kaum muslimin. Ada yang nyebar jadi Buddha, Hindu, itu kemudian jadi macam-macam itu. Yang betul-betul mereka semuanya sudah syirik. Ada yang kedua, yang muslim tetapi melakukan syirik.
Nah, saya ngomong nih tentang musyrik. Bapak tahu nggak? Orang yang paling keras permusuhannya kepada orang yang beriman itu disebutkan Allah dua, Yahudi dan musyrikun. Makanya kalau kita lihat orang musyrik kalau sudah memusuhi Islam, cara mereka mendoliminya itu di luar batas peri kemanusiaan. Itu sudah disampaikan oleh Allah. Kalau kita mendapati ada musyrik, ada ini di Rohingya sampai dimutilasi. Mutilasi itu dari dulu Pak, sudah ada pada zaman Rasul. Apakah kita tidak membaca bagaimana Hamzah ketika terbunuh? Dimutilasi dia. Dimutilasi kepalanya, kemudian perutnya terobak-abik. Karena orang musyrik itu kalau sudah benci Islam itu tidak ketulungan. Dan kita sampaikan, Masya Allah kondisi Rohingya itu betul-betul ya menyedihkan. Dalam perjalanan saya kemanusiaan untuk membantu Rohingya 9 bulan yang lalu, saya bertemu dengan para pengungsi Rohingya itu yang ada di Malaysia. Saat itu Malaysia mengadakan acara kemanusiaan resmi, dipanggil NGO kemanusiaan itu. Dan saya bertemu dengan banyak para pengungsi itu. Ya sebagaimana yang mungkin dilihat, saya memperlihatkan itu video-video gambar. Tidak semua gambar saya perlihatkan karena memang terlalu banyak, tapi banyak gambar yang saya perlihatkan itu mereka ngomong itu benar. Saya tidak tahu ya gambar-gambar yang lain. Saya hanya memperlihatkan gambar yang saya punya di handphone saya. Bahkan ada di antara mereka yang sampai nyebutkan ini di desa ini di desa ini. Bisa nyebutkan desa ini. Dan itu benar. Bedanya antara Myanmar dengan kasus Suriah adalah Suriah itu magnetnya lebih besar karena barokah tanahnya yang tidak bisa kita hindari. Tidak mungkin kan menghapuskan riwayat tentang tanah barokahnya Syam itu tidak mungkin. Tapi kalau Myanmar, Rohingya itu beda. Kondisi yang berikutnya adalah kondisi antara Suriah dengan Rohingya itu beda. Orang-orang Suriah itu masih banyak yang berpendidikan. Orang Rohingya itu rata-rata bodoh, Pak. Dan sengaja dibodohkan, dipelihara. Apalagi di tempat yang namanya Arakan itu. Jadi tidak ada sekolahan di sana. Ya, jadi betul-betul keadaan mereka memprihatinkan. Makanya sampai ketika mereka keluar pun karena mereka tidak pernah mengenal pendidikan, mereka itu hanya tahunya sholat, puasa, beriman itu saja. Tapi detail masalah-masalah agama tidak ada yang tahu. Makanya mereka ketika ke Malaysia, kemudian ada yang ke Aceh, kadang-kadang mereka tampak betul bagaimana mereka dibutuhkan oleh junta militernya. Ya. Di situ saya tahu, kalaupun ada kunjungan, yang saya tahu ya dari penuturan mereka sendiri. Kalau nanti tidak percaya ya silahkan pergi menemui pengungsinya. Itu saya tahu kalaupun ada kunjungan kok bisa masuk Ustaz. Kunjungan itu bisa masuk. Karena sesungguhnya sebelum kunjungan itu datang sudah dikondisikan dulu orangnya di kampung itu. Jadi kampungnya sudah dipilihkan, kampung ini. Nanti kampung itu dikasih ditekan dulu jiwanya. Jangan ngomong macam-macam ya, kalau macam-macam ditembak. Nanti kalau sudah dikondisikan, sudah ketakutan, nah baru bantuan datang kayak resmi dia. Nanti setelah itu dibiarkan seakan-akan tidak jadi apa-apa. Kenapa? Semuanya sudah diancam bunuh. Kalau cerita apa-apa nanti begini dan begitu. Nanti kalau sudah keluar, kemudian bantuan itu diambil, disisakan sedikit di foto cekak. Itu yang mereka sampaikan. Ya saya sampaikan apa adanya. Itu 8 bulan dan 9 bulan yang lalu. Keadaan sekarang lebih parah. Ya, walaupun saya belum update sampai yang sekarang. Dan begitu susah. Ada ikhwan-ikhwan yang kemudian bisa menembus, alhamdulillah di perbatasan sampai masuk ke dalam. Karena memang susah, Pak. Susah betul, sulit betul. Dan jumlah mereka itu betul-betul memang masih banyak yang di dalam itu. Dan sulit untuk keluar mereka. Karena memang dikepung di mana-mana. Di belakang mereka lautan, Pak. Kalaupun mereka harus melewati daratan, itu daratannya daratan ganas yang belum pernah dijamah manusia. Makanya Bapak lihat kan rata-rata di tempat-tempat itu naik, di tempat puncak, bawah turun, gerombol, itu kayak gitu. Karena memang kenyataannya semacam itu. Dan sampai kita dapatin berhari-hari tidak makannya kayak gitu. Makanya kalau kita mendapati kayak gitu kok masih bertengkar seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu, saya tuh malah bingung gitu loh. Emang darahnya orang Rohingya sama darahnya orang Suriah itu kurang apa? Untuk membungkam mulut kita supaya nggak bertengkar? Sudahlah.
Nanti malah kita hisabnya panjang. Kalau kemudian kita menikmati penuh syurga. Bukan berarti kalau kita ini kemudian mendiamkan kesalahan, tidaklah. Kalau ada yang salah tetap diingati. Tapi yang sekarang kita fokuskan itu apa? Fokus dulu kepada saudara-saudara kita untuk membebaskan hisab kita nanti. Allah Alhamdulillah. Disitulah nanti kemudian mungkin ada ikhwan yang nanti akan cerita di sini, moga-moga ada tentang masalah rahimnya. Tapi disitulah kita paham kemusyrikan itu bukan berarti orang yang melakukan kesyirikan itu tidak kenal dengan Allah. Jadi ada orang yang melakukan kesyirikan, tetapi sesungguhnya ketika dia melakukan kesyirikan, dia itu kenal dengan Allah, dan itu tidak menghalangi dia untuk terjatuh dalam perbuatan syirik. Kemudian yang kedua yang kita harus pahami adalah sesungguhnya banyak orang yang melakukan syirik, tetapi ironisnya tidak mau untuk dikatakan perbuatan itu perbuatan yang syirik. Jadi yang kedua yang kita sepakati, banyak orang yang melakukan syirik tetapi tidak sadar bahwasanya perbuatan yang dilakukan itu syirik dan tidak mau untuk dikatakan perbuatan itu syirik. Sama dengan orang-orang Quraisy, sama persis dengan orang-orang Quraisy di kota Mekah. Orang-orang Quraisy itu di kota Mekah itu tidak mau kalau disebut perbuatan mereka itu syirik. Makanya marahnya sama Nabi itu tidak ketulungan. Karena mereka tidak merasa kalau itu perbuatan syirik. Masa Ustaz? Iya. Mana dalilnya? Surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Ya. Di dalam surat Az-Zumar yang ketiga Allah menyampaikan dan mengabadikan bagaimana penolakan orang Quraisy ketika mereka dituduh bahwasanya mereka itu melakukan kesyirikan. Mereka ngomong, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Orang-orang Quraisy musyrikun itu ngomongnya apa? "Mana butuhum? Kami ini tidak pernah nyembah ya Muhammad ya. Kami tidak pernah nyembah sama Lata dan Uzza ya. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kecuali kami nyembahnya itu untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan Tuhan ini supaya permintaan kami cepat dikabulkan oleh Allah. Tapi kami tidak nyembah kepada patung, tetap kami nyembahnya itu kepada Allah. Tuh. Jadi pada surat Az-Zumar yang ketiga itu Allah gamblangkan yang kita harus pahami. Kadang-kadang orang itu melakukan kesyirikan itu kadang-kadang tidak sadar kalau perbuatan itu syirik. Bahkan mengatakan ini tidak syirik. Padahal perbuatan itu syirik ketika menduakan Allah. Ya. Jadi kemudian disitulah kita akhirnya paham. Jadi akhirnya kita mengerti orang-orang jahiliyah itu, orang-orang Quraisy itu kalau mereka dikatakan musyrik itu marah. Sama kan kayak orang kafir hari ini. Orang kafir kalau disebut orang kafir kan marah kan. Jangan sebut kami orang kafir kan gitu. Oh, kita agama-agama kita kok. Kafir itu yang tidak beriman sama Allah dan hari akhir. Kalau nggak mau disebut kafir ya beriman. Itu aja kan. Oh, kita disebut domba yang tersesat aja tidak marah kok. Ini kan. Bapak disebut domba yang tersesat kan oleh agama lain. Marah enggak? Enggak, itu kan memang akidahnya mereka gitu. Makanya orang hari ini, baru hari ini kita dapati ada orang bukan tidak beriman sama Allah dan hari akhir, tapi disebut kafir. Tidak mau. Kami disebut kafir. Nah, terus apa? Kan namanya itu dalam Quran. Siapapun yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan fenomena itu sebenarnya sudah ada pada zaman dulu. Orang musyrik pun tidak mau disebut musyrik. Makanya mereka ngotot mengatakan, "Mana butuhum? Muhammad, kami tidak pernah nyembah ya. Kami itu hanya menyembah kepada patung ini supaya patung ini mendekatkan diri kami kepada Allah dan menyampaikan hajat kami kepada Allah." Jadi tolong ya, jangan katakan kami itu beribadah kepada patung. Tuh, kayak gitu. Makanya disitulah kita paham. Yang kedua, kadang-kadang orang syirik itu tidak mau disebut syirik. Tentunya dengan bahasa lembut kita harus mengingatkan dengan cara yang baik. Itu yang kedua, yang kita harus sepakati dulu. Yang ketiga yang kita sepakati itu apa? Yang ketiga yang kita sepakati adalah syirik itu merupakan fitnah terbesar zaman ini. Itu syirik, Pak. Jadi syirik fitnah yang paling gede di akhir zaman itu fitnah syirik. Dan syiriknya kita dibandingkan syiriknya dulu lebih parah hari ini atau syirik orang dulu? Saya tanya sama antum-antum. Syiriknya orang hari ini dengan syiriknya orang pada zaman Rasul itu lebih parah mana? Sekarang atau dulu?
Kenapa mengatakan sekarang? Sekarang atau dulu, Pak? Kenapa, Pak? Ada Rasul. Itu munafik, Pak. Kalau syirik mah tetap syirik. Syiriknya hari ini sama syiriknya pada zaman Rasul lebih parah mana? Kenapa? Lebih banyak. Ya karena orangnya lebih banyak. Lebih parah mana? Syirik sekarang atau dulu? Kenapa? Dulu lebih banyak, pada zaman dulu juga banyak dukunnya. Cara menunjukkan bahwasanya syirik itu lebih banyak sekarang, lebih parah sekarang daripada dulu ditunjukkan oleh Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Coba dibaca dulu. Saya akan mengajak untuk memahami perkataan dari Syekh Utsaimin ketika beliau mengatakan syirik hari ini itu lebih parah daripada syirik pada zaman Rasul. Dibuka surat Al-Ankabut 65. Sudah? Dibuka. Coba dibaca. Ketemu, akhi? Al-Ankabut, siapa yang sudah ketemu? Siapa yang sudah ketemu? Ikhwan, sudah Pak? Dibaca Pak? Iya artinya. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa pada Allah dengan penuh rasa pengabdian ikhlas padanya. Tapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali menyebutkan Allah. Dari situ kita akan ketahui syirik hari ini lebih parah daripada syirik pada zaman Rasul. Siapa yang bisa ngambil faedah dari ayat 65 surat Al-Ankabut? Maksudnya apa sih? Nah itu maksud saya yang saya tanyakan itu. Kenapa syirik baca? Bisa paham gak kenapa syirik hari ini lebih parah daripada syirik yang zaman Rasul ketika baca ayat itu, Pak? Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jawaban paling diplomatis. Saya kira cukup wallahu a'lam bishawab, kita akhiri kajian kita. Ahyarok apa? Ini jawabannya insyaallah. Allah yubarik fi. Syirik pada zaman hari ini itu lebih parah pada syirik pada zaman Rasul. Kenapa? Orang syirik pada zaman dulu Pak, ketika lapang Pak, ketika sedang kepepet, itu mereka tampak ikhlasnya. Jadi orang musyrik itu dikatakan oleh Allah, orang musyrik pada zaman Nabi itu, kalau mereka sedang naik kapal terombang-ambing dengan gelombang yang gede, mereka tidak mau nyebut Lata, Uzza, kelamaan. Ya Allah tolong kami, angkitna, tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah. Dia menyebutkan Lata Uzza, tidak lagi. Kelamaan menurut mereka. Tapi nanti kalau sudah kemudian tiba-tiba diselamatkan mereka di tengah lautan itu, kemudian mimpi ke pinggir lagi, aman lagi, baru mereka berbuat syirik lagi, Lata Uzza lagi. Kalau hari ini Pak, mau lapang mau sempit sama syirik. Bahkan banyak dalam keadaan sempit aja syirik Pak. Nah, itu kalau cintamu ditolak dukun bertindak, itu udah sempit, syirik lagi kan. Kan sampai saya pernah mendapati ada satu kelompok, ada satu warga di satu tempat yang mendapatkan musibah besar, berat itu, sampai rumah mereka itu terguncang itu, sampai kemudian rusak ketika ada gempa bumi. Yang membuat saya sedih adalah apa? Ketika kita habis memberikan bantuan itu, ketika saya menjadi relawan kemanusiaan saat itu ke tempat yang terjadinya gempa, kemudian di depan rumah-rumah mereka itu dipasangi janur-janur kuning. Lah saya pikir ini ada apa? Mau kawinan? Kok setiap rumah ada? Ternyata mereka berkata apa? Mereka berkata supaya penjaga gunung besar itu tidak marah sebagaimana marahnya yang memiliki tanah kawasan kami. Insya Allah sedih saya. Tapi di situ saya kemudian teringat surat Al-Ankabut 65 itu. Orang musyrik hari ini, orang syirik hari ini tuh Pak, lapang syirik, sempit syirik. Lapang juga syirik. Lapang jelas ya syirik ya. Sempit pun masih syirik coba.
Berapa banyak orang itu ketika sedih datangnya ke dukun, masih syirik. Tapi kemudian pada zaman Nabi enggak. Pada zaman Rasul itu kalau mereka sedang dihantam dengan kesempitan, betul, mereka langsung berdoa sama Allah. Mereka tidak mau Lata sama Uzza dulu. Alah, kelamaan. Kapan mereka berdoa sama Lata dan Uzza? Ketika mereka sudah kemudian lapang. Itu Pak. Makanya fitnah khas akhir zaman itu apa? Syirik. Makanya sampai Rasulullah SAW itu bersabda, wa ma antum fi syirki ila kasyaratil bayda fi jidil sauril aswati. Makanya sampai Nabi itu kemudian bersabda dalam riwayat Muslim, perumpamaan umatku yang jatuh dalam syirik itu sebagaimana domba yang berwarna hitam legam. Domba, kambing, dari hidungnya sampai kemudian ekornya yang bagian belakang hitam semuanya, ada garis melintang putih dikit. Kayak kucing hitam, ada tembolong-tembolongnya putih dikit. Putihnya domba itu, garis yang melintang putih itu, gambarin umatku yang selamat dari syirik. Hitamnya domba itu, gambarin umatku yang jatuh dalam syirik. Coba. Dan Nabi yang mengatakan Shadiqul Masduq. Gelarnya Nabi itu kan Shadiqul Masduq. Shadiq itu yang benar ucapannya, Masduq itu yang dibenarkan ucapannya oleh Allah. Siapa yang akan kemudian mentahbis diri dan mengatakan saya insya Allah tidak berbuat syirik? Lo yang jamin siapa? Makanya Masya Allah ini fitnah akhir zaman ini. Makanya tidak main-main. Makanya sampai kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW ditempatkan nomor 1. Dosa yang dianggap biasa itu syirik. Padahal syirik itu menjalar. Belum syirik yang besar, belum syirik-syirik yang kecil. Nanti kita bahas di sini. Syirik-syirik kecil banyak tanpa kita sadari. Padahal perbuatan syirik ini Masya Allah, kalau kita ngerti Pak, sesungguhnya berat di sisi Allah. Urusan lalat itu kalau sudah menyangkut akidah bisa menyebabkan orang masuk surga. Dan urusan lalat kalau menyangkut akidah bisa memasukkan orang ke dalam neraka itu. Makanya Nabi sampai mengatakan dakhalal jannah bidubabin wa dakhalan nar bidubabin. Ada loh di antara kalian itu orang yang ada loh orang sebelum kita masuk neraka gara-gara lalat, dan ada masuk surga gara-gara lalat. Padahal hewan yang sangat kita ingkari itu kan lalat Pak. Kita punya gelas ada lalatnya kita tutup Pak. Ada makanan kita kibas-kibas. Kalau dia bisa membuat status tuh, statusnya menyedihkan. Di mana-mana tidak diterima. Tapi kemudian ternyata lalat itu bisa menyebabkan orang masuk surga dan bisa menyebabkan orang masuk neraka gara-gara lalat. Nabi sampai mengatakan, ketika ada orang yang nyumbang lalat untuk Tuhan berhala selain Allah, walaupun lalat tok, tapi cukup untuk menjadikan dia masuk neraka dan kekal di dalamnya. Dan ada orang yang kemudian gara-gara lalat dia menolak untuk berkorban, walaupun cuma lalat, dia nggak mau berkorban selain Allah, walaupun cuma dengan lalat, Allah masukkan dia ke surga. Di situ kita paham. Jadi betul-betul fitnah akhir zaman yang khas itu apa? Kesyirikan, betul itu. Makanya khas betul itu. Makanya sampai kita dapati dukun banyak di mana-mana, syirik di mana-mana. Belum kemudian sihir, belum namanya paranormal, dukun, syirik. Belum syirik itu macam-macam. Ada syirik mahabbah, ada syirik ta'ah, ada syirik doa, ada syirik niat. Semuanya itu menggambarkan kepada kita syirik itu bukan masalah kecil, tetapi syirik itu masalah besar. Makanya sampai Allah berfirman dalam surat Az-Zumar 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu sampai berbuat syirik, semua amal kebaikanmu itu akan terhapus dan kamu pasti akan menjadi merugi, Pak. Jadi amalan kita yang banyak itu, satu saja kita melakukan syirik dan itu syirik besar. Sebesar apapun amal yang telah kamu lakukan, setinggi apapun ibadah yang telah kamu kerjakan, tidak ada faedahnya di sisi Allah. Itu sebagaimana minuman, Pak. Ini minuman segini satu gentong nih. Kemudian tertetesi dengan khamr, tes 2 tetes saja. Sudah ini satu gentong, ini haram hukumnya. Syirik perumpamaan dan analoginya persis kayak gitu. Makanya kita khawatir betul itu. Makanya perkara yang kita kemudian khawatirkan itu, ya Allah, jangan sampai saya berbuat syirik, ya Allah, tanpa disadari kan. Yang kita khawatirkan tadi loh Pak, MTS. Kita melakukan musyrik, menjadi musyrik, syirik tanpa sadar. Karena kita tidak paham.
Makanya kajian itu kalau penting itu ya akidah itu dibahas sampai tuntas betul itu. Karena semuanya dibahas. Dalam akidah itu semuanya dibahas. Tidak ada ilmu yang paling detail ngantor kita kecuali akidah. Dan itu berpotensi besar untuk menyelamatkan kehidupan kita. Maaf ya Pak dan Ibu. Ibu dan Bapak selamat dalam urusan akidah. Walaupun dosanya banyak, itu lebih baik daripada orang yang sedikit dosanya tetapi rusak akidahnya. Paham nggak? Saya ulangi lagi. Ini perkataan dari Ibnu Taimiyah. Orang yang rusak akidahnya, walaupun dosanya banyak, itu lebih mending daripada orang yang akidahnya salah ya saya ya. Orang yang akidahnya benar tapi dosanya banyak, itu lebih mending daripada orang yang akidahnya rusak tetapi dosanya dikit. Ambilkan contoh. Ada orang Pak Nasoro, karena akidahnya sudah rusak, itu syirik kan, karena dia menganggap Isa, Yesus itu putranya Allah. Dia tidak zina, dia tidak minum khamr, dia tidak korupsi, dia tidak nempelin orang. Tapi syirik Pak. Masuk neraka atau masuk surga? Neraka. Masih ragu orang Nasara masuk neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fi abada. Ada yang kedua Pak, orang yang paham akidah, dia tidak melakukan syirik, tapi mungkin dia berzina, tapi mungkin dia minum khamr, masih bisa nggak masuk surga? Masih. Bukankah ada pezina yang masuk surga di dalam agama ini? Ais bin Malik, sahabatnya Nabi, berzina, tapi masuk surga ketika dia bertobat dan dirajam. Maka sesungguhnya rajamnya itu menghapuskan dosa-dosanya di sisi Allah, akidahnya bersih, masuk surga. Abu Mizan As-Saqafi, salah satu orang yang minum khamr tapi akidahnya benar, maka masih bisa kemungkinan untuk masuk surga. Di situ kita paham Pak. Makanya kita harus tahu, kadang-kadang orang yang melakukan syirik itu tidak konotasinya orang yang syirik itu jahat. Bisa jadi kadang-kadang orang yang syirik itu baik secara penampilan. Orangnya lembut, ngomongnya halus, tapi bisa jadi dia sedang syirik kepada Allah. Karena kadang-kadang kita itu mengartikan orang yang syirik itu harusnya angker, kakinya gede-gede, belum tentu. Kadang-kadang kemudian dia itu nggak sampai gitu, orangnya lembut. Mau kemana, Pak? Saya mau ke sana, mau nyerahin sesama, menyerahin ini tumbal. Monggo. Lembut ya. Tapi walaupun kemudian lembut, tapi dia syirik gitu loh. Karena masyarakat kita menganggap orang syirik itu pakai hitam-hitam gitu, terus kemudian akhirnya gede-gede gitu, matanya melotot-melotot, kalau minum disumbar-sumbarin gitu. Enggak gitu. Ya ada yang kayak gitu juga. Tapi tidak semuanya kayak gitu. Makanya bisa jadi ada orang yang lembut tetapi dia tidak sadar jatuh dalam kesyirikan. Karena banyak orang yang baik yang syirik. Abu Thalib baik, syirik atau tidak syirik? Syirik, Pak. Abu Thalib itu baiknya kurang apa coba? Pinter bahasa Arab, Bapak kan enggak. Abu Thalib itu pinter bahasa Arab. Lembut sama Nabi, membantu Nabi. Coba, ketika Nabi diisolasi dia ikut merasakan lapar. Ketika Nabi diancam dia memasang dadanya. Siapa yang berani membunuh Muhammad keponakanku? Keadaannya susah ketika membantu Rasul karena dia ditinggalkan teman-temannya. Tapi lihat, apakah kebaikan itu dicatat oleh Allah? Tidak, Pak. Rasulullah berkata, la lahu tanfa'u syafa'atu yaumil qiyamah fa yuj'alu fi dhahri minan nari yablughu ka'bayhi yaqla min ummati maki. Sudah, moga-moga syafaat berlaku untuk pamanku Abu Thalib, diringankan dia di neraka, terkena mata kakinya dengan asap neraka api mendidih isi otaknya. Padahal Abu Thalib baik. Profil yang sering saya sebutkan Abdullah bin Jur'an baik. Sampai Aisyah aja mengenang kebaikan Abdullah bin Jur'an. Punya piring yang gede, memuliakan tamu, membantu orang yang datang. Ada sahabat yang butuh uang dibantu sama Abdullah bin Jur'an. Tapi matinya tidak mau untuk memenuhikan doa hanya kepada Allah.
Dia berdoa kepada Allah dan selain Allah. Dan ketika mati, Aisyah nanya, Abdullah bin Jud'an di mana ya Rasul? Dia di neraka, wahai Aisyah. Di situ kita mendapati belum tentu orang yang syirik itu tampangnya menyeramkan, kadang-kadang lembut gitu. Tapi dia bisa jadi melakukan kesyirikan. Itu 3 poin yang kita bahas. Jadi itulah 3 kesepakatan. 1 kita bahas, yaitu adalah bahwasanya tadi kita bahas syirik itu bukan berarti dia tidak mengenal Allah. 2, kita mengenal bahwasanya orang yang syirik itu banyak menolak disebut syirik. Dan yang ketiga, tidak ada fitnah paling besar di akhir zaman kecuali fitnah kesyirikan. Dan itulah yang menjadikan kita bahas syirik nomor 1 yang disampaikan oleh Saleh Munajjid itu untuk membangkitkan ketakutan kita kepada syirik dan menumbuhkan kebencian kita kepada syirik. Orang itu Pak kalau tidak kenal ya tidak bisa membenci. Kalau orang di luar mengatakan tak kenal maka tak sayang, kita balik. Khusus dalam masalah syirik, tak kenal maka tak benci. Orang itu tidak bisa kenal syirik itu kalau kita tidak bisa membenci syirik kalau tidak kenal Pak. Makanya sering ada kan kita kan kadang-kadang prioritas kita untuk mengingkari dosa itu kan kadang-kadang berantakan. Kok tiba-tiba kita lagi duduk gitu, ada yang pacaran masuk ke kamar berduaan laki perempuan belum nikah. Langsung kita musingkan baju, mana orangnya? Dobrak itu, kan gitu. Tapi biasanya ngambil duduk kemudian dia ngomong, itu ada yang nyember kemenyan itu di perempuan. Moga-moga dapat hidayah. Padahal yang kedua lebih parah atau lebih ringan? Yang kedua lebih parah atau lebih ringan? Lebih parah karena yang kedua syirik. Yang pertama zina, bukan berarti zina kemudian ringan, enggak. Zina juga berat. Tapi dibandingkan syirik jauh lebih berat syirik daripada zina. Disitulah kita. Kenapa kok sampai kayak gitu parameter masyarakat hari ini? Ya karena belum paham tentang syirik itu. Makanya itulah muqaddimahnya. Sekarang baru kita bahas bagaimana kitabnya. Tapi waktunya sudah habis. Jadi insya Allah kita mulai pembahasan nomor 1 syirik itu mulai bulan depan insya Allah. Nanti metodenya Pak, karena ini kajian kitab. Ada salah satu ikhwan yang baca satu paragraf kita terangkan. Jadi enak. Jadi yang insya Allah yang menyesal adalah orang yang tidak punya kitab. Jadi dengan nanti kita bahas satu-satu, kita bedah. Inilah yang kita sampaikan hari ini, walaupun baru muqaddimah. Ya apa muqaddimah pelan-pelan. Jadi kalau kitabnya segini, bulan sekali ya. 6 tahun lah insya Allah. Itu kalau cepat ya bisa jadi lebih lama lagi. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf, insya Allah kita ketemu lagi setiap Kamis pekan pertama membahas tentang dosa-dosa yang dianggap biasa. Ini bukunya. Moga-moga si panitia atau Masjid Asaf bisa menyediakan. Insya Allah murah ini, insya Allah nggak ada 20 atau nggak ada 20. Moga-moga Allah memberkahi apa yang kita kaji. Tidak ada pertanyaan, alhamdulillah tidak ada. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.